Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini ya kita khusus akan membicarakan secara detail gitu tentang magnetisme ya. Nah, yang akan kita bicarakan nanti adalah mengenai medan magnet atau induksi magnetik gitu. Nah, induksi magnetik ya atau medan magnet itu bisa dikatakan daerah atau sekitar ya, daerah atau area gitu. Area di sekitar sesuatu di mana daerah tersebut itu masih dirasakan adanya medan magnet. Nah, pertama kali ya Hans Christian Ørsted itu membuktikan hubungan antara arus listrik dengan medan magnet. Ya, pertama kali Hans Christian Ørsted itu membuktikan hubungan antara medan listrik atau arus listrik dengan medan magnet. Nah, pada intinya ya beliau mengemukakan dari hasil percobaannya bahwa munculnya medan magnet itu dikarenakan adanya arus listrik. Oke, ya. Namun, ya, Hans Christian Ørsted ini hanya membuktikan adanya hubungan, belum membuktikan atau menunjukkan berapa besar medan magnet yang ditimbulkan akibat adanya arus listrik. Nah, kemudian, ya, dua ilmuwan, Jean Baptiste Biot dan Felix Savart ini membuktikan besarnya medan magnet akibat adanya arus listrik. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas ya. Kita bahas semua teori itu ya dari Ørsted ya, Biot dan Savart. Oke. Oke, pertama kali adalah Ørsted dulu ya. Jadi Ørsted ini mengemukakan bahwa jika muatan listrik mengalir pada kawat penghantar konduktor, maka akan timbul akibat gaya magnetik di sekitar kawat berarus listrik. Itu ya. Jika muatan listrik mengalir pada kawat penghantar konduktor, ya, maka akan timbul akibat gaya magnetik di sekitar kawat berarus listrik. Artinya munculnya magnetik, gitu kan, atau medan magnet atau efek magnet itu muncul karena adanya arus listrik. Nah, Ørsted ini melakukan percobaan yaitu dengan menggunakan kompas ya. Kompas didekatkan di kabel atau kawat yang dialiri arus listrik. Jadi, untuk yang pertama di sini ya, ketika tidak dialiri arus listrik, kompas ini dalam keadaan normal ya. Dia menunjukkan arah utara selatan gitu. Namun ketika ketika kabel itu dialiri arus listrik seperti pada gambar yang kedua, nah ini ada penyimpangan, gitu, ada penyimpangan. Ya, begitu juga dengan yang gambar ketiga. Nah, bedanya gambar kedua dan gambar ketiga, ya, ini adalah arus listriknya, arah arus listriknya. Artinya arah arus listrik nanti akan mempengaruhi arah penyimpangan dari jarum kompas. Kalau kita jelaskan lagi, kalau kita katakan lebih ekstrim lagi bahwa arah arus listrik ini nantinya akan menentukan arah medan magnet. Ya, nah maka di sini medan magnet itu adalah besaran vektor ya, karena ada arah, selain memiliki besar tapi juga memiliki arah. Gitu ya, sekali lagi ya, Ørsted itu hanya menunjukkan fenomenanya saja. Ya, hanya menunjukkan fenomenanya saja. Walaupun di sini saya tuliskan bahwa medan magnet itu punya besar, tetapi konteksnya Ørsted itu hanya menunjukkan fenomenanya saja. Ya. Gitu. Nah, kemudian ini digambarkan bahwa hubungan antara arus listrik dengan medan magnet. Jadi ibu jari itu menunjukkan arah arus listrik, sedangkan
keempat jari yang menggenggam ini menunjukkan arah medan magnet. Gitu. Nah, kemudian dilanjutkan oleh James Baptist Biot dan Felix Savart yang kemudian kita kenal dengan hukum Biot-Savart. Jadi Biot-Savart ini adalah dua ilmuwan, dua orang ya yang meneruskan hasil penemuan dari Hans Christian Ørsted gitu. Nah, beda dengan Ørsted, kalau Biot-Savart ini dia sudah membuktikan berapa besarnya medan magnet yang ditanggung ya akibat adanya arus listrik. Nah, Biot-Savart ini mengemukakan bahwa jika arus steady mengalir di dalam sehelai kawat, kuat arus I besarnya sama di sepanjang kawat dan di sepanjang waktu. Nah, apa yang dimaksud dengan arus steady? Arus steady itu bisa dikatakan arus yang alirannya itu konstan sepanjang waktu, sepanjang titik ya. Alirannya konstan, itu namanya arus steady. Nah, arus listrik itu adalah sekumpulan muatan yang mengalir terhadap waktu dalam sebuah penghantar. Begitu. Nah, di sini digambarkan bahwa sehelai, gitu kan? Ini gambaran sehelai penghantar yang dialiri oleh muatan, nah, gitu kan? Dimana titik X ini adalah titik yang akan kita tinjau besarnya medan magnet, ya. Titik yang akan kita tinjau besarnya induksi magnetik, gitu. Sedangkan DL itu adalah elemen panjang. Ya, DL itu adalah elemen panjang. Elemen itu bagian. Jadi kalau ini sehelai, kita ambil secuplik gitu saja. Ya, secuplik panjang, gitu kan. Sehingga di sini bahasanya adalah IDL. I itu adalah aliran arus yang mengalir pada sehelai kawat. Nah, kemudian di sini ya ada sudut theta. Ya, sudut theta. Nah, apa itu sudut theta? Nanti akan kita jelaskan, gitu kan. Nah, antara kawat, antara sehelai penghantar atau sehelai kabel dengan titik yang kita tinjau, jaraknya itu adalah R. Ya, jaraknya adalah R. Oke. Nah, menurut Biot-Savart ya, besarnya induksi magnetik ya atau medan magnet itu adalah mu0I dl sin theta per 4pi R kuadrat. Nah, ini pernyataan secara matematis. Begitu. Ya. Jadi pernyataan yang atas tadi ya ini kemudian dimatematiskan menjadi dB sama dengan mu0I dl sin theta per 4pi R kuadrat. Di mana dB ini adalah perubahan medan magnet ya, satuannya Tesla. Kemudian mu0 permeabilitas ruang hampa. Kalau konteks kita membicarakan kemagnetan, maka konstanta yang kita bicarakan itu adalah permeabilitas. Ya, tapi kalau konteks kita berbicara tentang kelistrikan, maka fungsi mu0-nya ini ya adalah E0 epsilon 0 atau permivitas. Ya. Permivitas dan permeabilitas. Karena kita berbicara konteks kemagnetan, maka yang kita bahas ini adalah permeabilitas. Besarnya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. I itu adalah kuat arus, DL adalah perubahan elemen panjang, theta, nah ini perlu dipahami, theta itu adalah sudut antara elemen berarus dan jarak ke tinjau, ya. Sudut antara elemen arus dan jarak ya ke titik yang ditinjau gitu. Kalau di sini titik yang ditinjau adalah E ya, maka tetanya itu adalah dari elemen berarusnya ini ya ke garis yang menuju ke titik X. Sedangkan R adalah jarak titik P ke elemen panjang. Satuannya adalah meter.
Nah, sekarang kita berbicara tentang penerapan bagaimana memanfaatkan atau menggunakan persamaan Biot-Savart untuk beberapa kasus. Yang pertama, ya, yang kita cari adalah medan magnetik yang disebabkan karena kawat lurus panjang berarus listrik. Ya. Itu. Nah, misalkan di sini ada sehelai penghantar gitu kan, ada sehelai kawat di mana kawat ini ada arus listriknya, ya, ada arus listriknya, arusnya arahnya ke atas ini digambarkan, dan titik P itulah titik yang kita tinjau, di mana jarak antara kawat dengan titik P itu adalah A. Ya, nah kemudian ya, DL itu adalah elemen panjang, ya, perubahan elemen panjang, itu. Nah, kemudian kita garis, ya, dari DL ke titik P, kemudian titik 0 ya, O itu adalah katakanlah pusatnya gitu, pusat yang tadi kita tarik garisnya gitu, awal dari yang kita tarik garisnya. Nah, jarak antara DL ke 0 atau O itu adalah minus L gitu ya, sementara dari titik P ke DL itu adalah R. Nah, ini hanya untuk mempermudah itu saja. Oke, nah ini tetanya gitu ya, teta. Ya, tetanya di sini. Itu. Nah, sekarang ya kita akan menentukan berapa medan magnetik yang ada di titik P. Pertama kita gunakan dulu persamaan Biot-Savart, yaitu mu 0 I dl sin theta per 4pi r kuadrat. Oke, ya. Nah, kemudian sin theta, nah theta ini yang kita lingkari di sini. Theta sin itu adalah depan dan miring. Ya, depan sudut mana? A, miringnya R. Maka di sini A per R. Kalau kita variasikan berarti R itu adalah A per sin theta. Oke, itu hanya permainan matematis biasa. Kemudian, nah, ada kotangan. Kotangan itu kebalikan dari tangan. Ya, kalau tangan itu depan sama samping. Ya, depan sama samping. Atau depan per samping gitu ya. Tapi kalau kotangan, ya kebalik. Ya, samping per depan. Nah, gitu. Ya, kalau kotangan itu balikan dari tangan. Kotangan berarti samping dibagi depan. Sampingnya sudut itu minus L, maka tulis minus L. Sedangkan depan sudutnya adalah A. Berarti minus L per A. Oke. Nah, maka ya dengan permainan matematis, aturan pemindahan ruas, maka L sama dengan minus A kotangan theta. Next. Nah, kemudian, nah ya, kalau dalam ilmu matematika, ya, ilmu matematika ada diferensial gitu ya. Kalau L ini kita kasih D, maka belakangnya juga harus kita kasih D. Ya, DL, maka di sini fungsi adalah theta, maka D-nya adalah D theta. Oke. Nah, A kosekan kuadrat ini dihasilkan dari A kotangan. Ya, jadi A kotangan theta kalau diturunkan itu menjadi A kosekan kuadrat theta. D theta. Gitu. Ya, diturunkan. Nah, kemudian kita kembali lagi ke persamaan awal, yaitu persamaan Biot-Savart, itu menuliskan bahwa dB mu 0 I dl sin theta per 4pi r kuadrat. Nah, ini semuanya dimasukkan. DL-nya kita ganti A kosekan theta kuadrat. Ya, A kosekan kuadrat theta, D theta. Seperti ini, ya. Itu. Nah, kemudian R-nya kita ganti A per sin theta. Nah, A per sin atau 1 per sin itu adalah kosekan. Maka ini tidak ditulis A per sin theta, tetapi langsung ditulis kosekan. Karena ada kuadratnya, maka harus kita kasih kuadrat semua. Ya, jadi A kuadrat kosekan kuadrat theta. Next. Nah, ini kosekan kuadrat theta, bahwa ada kosekan kuadrat theta. Maka kita coret, kita bagi hasilnya 1.
sehingga jadi mu 0 I sin theta d theta, ya. Mu 0 I sin theta, d theta-nya tetap masih per 4 pi A, ya, per 4 pi A, gitu. Nah, A-nya dari mana? Nah, ini sebetulnya ini A-nya masih kurang A gitu ya. Ini masih ada A-nya. Ya, saya tulis saja di sini. Oke. Nah, di sini harusnya ada A. Ya. Nah, ini ada A, bahwa ada A kuadrat. Kalau kita bagi set, kita bagi, maka A-nya tinggal 1. Tinggal A pangkat 1 gitu. Next. Nah, kemudian ya, kalau D-nya ini kita hilangkan, maka imbasnya ya, ruas sebelahnya kita harus ganti dengan tanda integral. Ya, just info saja atau hanya mengingatkan saja itu bahwa kebalikan dari diferensial itu adalah integral. Oke, ya, ini kita ganti theta. Nah, karena fungsinya di sini ya, fungsinya di sini ini adalah d theta, maka ya sebagai batasnya adalah theta. Kalau bawah batas bawah, kalau atas batas atas, atau bawah batas minimum, atas batas maksimum per 4 pi A. Ya, dari persamaan tadi yang sebelumnya dengan yang baru ini ya, hanya dimodifikasi ya, polanya dikasih tambah integral. Sebagai konsekuensi ya, kita menghilangkan D. Ya. Nah, kemudian sekarang karena biasanya yang dipertanyakan itu adalah kawat lurus sangat panjang ya. Untuk kawat lurus sangat panjang, jadi di soal-soal itu biasanya kasus yang sering dikeluarkan, yang sering ada itu adalah untuk kawat lurus sangat panjang. Maka di sini saya tuliskan, saya bahas yang lebih awal dulu, yaitu untuk kawat lurus sangat panjang, di mana theta satunya itu adalah 0 kuadrat dan theta 2 180 derajat. Jadi batas minimum 0, batas maksimum 180 derajat. Next, maka dari persamaan ini ya, persamaan atas ini, nah, yang bersangkutan di sini adalah theta saja. Ya, karena batasnya adalah theta. Maka variabel selain ada theta-nya harus kita keluarkan. Kita anggap sebagai konstanta. Istilahnya seperti itu. Maka ini akan menghasilkan integral theta 2 theta 1 sin theta d theta. Nah, setelah ini maka kita bisa mengintegralkan. Nah, integralnya sin itu apa? Nah, integralnya sin itu adalah min cos. Ya, saya ulangi, integral dari sin theta itu adalah min cos theta. Maka hasilnya di sini ada tanda minus. Dari tanda plus menjadi minus. Ini sebagai konsekuensi hasil integral dari sin theta. Oke, ya. Nah, kemudian ada batasnya, batas atas dan batas bawah, maka kita kurangkan. Berarti cos 180 kurangi cos 0 derajat. Ya, sehingga ini akan menghasilkan BP sama dengan mu 0 I per 4 pi A. Nah, cos 180 ya, itu adalah min 1. Oke. Sedangkan cos 0 itu adalah 1. Min 1 ketemunya min 2. Ya, karena di depan sudah ada minus, minus kali minus ketemunya positif. Oke, sehingga menghasilkan persamaan yang baru ini ya, menghasilkan persamaan ini. Oke, nah endingnya itu adalah mu 0 I per 2 pi A. Nah, ini yang sering digunakan, yang pasti digunakan ini. Tapi di sini ya, karena yang kita bicarakan adalah Biot-Savart, maka saya perlu membahas ya dari awal penggunaan persamaan Biot-Savart sampai ketemu produk jadinya. Nih ya, ini adalah persamaan ya, persamaan menentukan medan magnet ya, karena kawat lurus sangat panjang. Itu.
Nah, kalau kawatnya itu panjang tetapi ada batasnya, tidak sangat panjang gitu misalkan, bagaimana? Nah, berarti di sini tetap kita pakai, gitu ya. Batasannya tidak hanya 0 sampai 180, ya. Tentunya kita harus ganti batasannya di sini, gitu ya. Oke, ini untuk medan magnet karena kawat lurus sangat panjang. Nah, sekarang untuk kawat melingkar. Nah, saya punya ya kawat bentuknya lingkaran. Kemudian kita ingin mencari medan magnet di titik P di sini. Ya, kita mencari medan magnet di titik P. Ya. Nah, kita gambarkan. Jadi dari titik pusat ke sumbunya itu adalah A. Jari-jarinya. Ya. Kemudian dari sumbu ke dari sumbu ke titik yang kita tinjau itu adalah R kecil. Nah, kemudian dari 0 ke P ya, dari 0 ke P itu adalah X. Oke, dari 0 ke P, dari titik pusat ke titik P yang kita tinjau itu adalah X. Gitu. Nah, dari sini kita akan uraikan dengan prinsip vektor. Ya, ini adalah dB sin alfa, kemudian yang atas adalah dB cos alfa. Nah, yang depan ini yang tengah itu adalah dBp atau resultannya. Nah, yang kita pakai adalah dB sin alfa. Ya, karena dB cos alfa nanti akan saling meniadakan. Oke. Nah, kita pakai persamaan Biot-Savart sama seperti tadi bahwa mu0 I dl sin theta per 4 pi r kuadrat. Ya, kita masih pakai itu. Kemudian ya, untuk menghilangkan D, maka sebagai gantinya kita pakai integral. Nah, 2 pi A ya, A itu adalah jari-jari, ini tak lain adalah keliling lingkaran. Itu keliling lingkaran. Sehingga batasnya adalah batas 0 sampai keliling lingkaran. Mu0 I dl sin alfa per 4 pi r kuadrat. Jadi theta kita ganti alfa karena sudutnya yang berbicara di sini adalah alfa. Next. Nah, sekarang ya, dari batasan integral 2 pi A 0 gitu ya. Nah, berarti kita bisa menebak ya fungsi yang bekerja itu apa. Ya. Yang bekerja di sini adalah hanya dl saja. Karena keliling itu adalah jarak gitu. Keliling itu sama dengan jarak atau ukuran panjang. Sehingga mu0 I dl ya per 4 pi r kuadrat kita keluarkan. Tinggal dl. Nah, integral dari dl itu apa? Ya, kita kembali integral x adalah integral dx itu adalah x. Kalau integral dl adalah L, maka hasilnya adalah mu0 I per 4 pi, mu0 I sin alfa per 4 pi r kuadrat. dl-nya ini kita ganti dengan L. Batasannya berarti dari 0 sampai 2 pi A. Sehingga L-nya nanti kita ganti dengan 2 pi A. Oke, kenapa yang diganti L? Karena fungsi yang bekerja adalah L. Itu. Nah, maka L-nya kita ganti 2 pi A. Dan sebagai hasilnya di sini belakang itu adalah 0. Itu. Ya, hasilnya adalah 0. Karena batas bawahnya 0. Next. Nah, sehingga medan magnet di titik P itu adalah mu0 I ya, L-nya tadi adalah 2 pi A sin alfa per 4 pi r kuadrat. Oke. Kemudian mu0 I A. Nah, 2 pi-nya kemana? 2 pi-nya ini kita bagikan dengan 4 pi. 2 per 4 kalau kita bandingkan, maka yang bawah ini menjadi 2.
ya, sin alfa per 2R. Ini kan menjadi persamaan seperti ini. Mu 0 IA sin alfa per 2R kuadrat. Karena ada beberapa variabel yang saling menghilangkan. Nah, sehingga hasilnya itu adalah B, ya, atau medan magnet di titik P itu adalah mu 0 IA sin alfa per 2R kuadrat. Ini besarnya medan magnet, ya, yang dihasilkan karena kawat melingkar berarus listrik. Ya, karena kawat melingkar berarus listrik, dan titik yang kita tinjau itu ada di daerah sekitar kawat melingkar. Itu. Nah, bagaimana kalau daerah atau medan magnet yang kita di pusat lingkaran? Ini titik yang ditinjau di titik P berada, titik yang ditinjau atau titik P berada pada pusat lingkaran. Maka dalam hal ini alfanya adalah 90 dan sin 90 ketemu 1. Jari-jarinya atau R sama dengan A. Maka hasilnya, ya, mu 0 IA sin 90 per 2R kuadrat. Hasilnya cukup mu 0 I per 2A. Oke, nah ini adalah besarnya medan magnet karena apa? Karena titik yang ditinjau atau medan magnet yang dicari itu ada di pusat lingkaran. Cukup mu 0 I per 2A. Nah, kalau lingkarannya terdiri dari banyak lilitan, ya, kalau kawatnya terdiri dari banyak lilitan, maka kita tinggal kalikan saja. Ya, tinggal kita kalikan saja banyak lilitannya berapa. Sehingga jadi mu 0 Ni per 2A. Ingat, A tadi adalah jari-jari lingkaran. Next. Nah, sekarang kita kenalkan dengan namanya medan magnet oleh karena solenoida dan toroida. Nah, ini hampir sama. Bedanya kalau solenoida, ya, lilitannya ini memanjang, ya, lilitannya memanjang, ya. Jadi ini tidak asing lagi, ini di SMP itu sudah dibahas sebetulnya. Wah, ini solenoida ini, ya, ketika diberikan arus listrik, ya, ini akan menghasilkan medan atau medan magnet gitu. Arah medan magnetnya kemana? Ya, ini dengan menggunakan metode tangan kanan, ya, metode tangan kanan. Jadi jempol ini, arah jempol itu sebagai arah utara. Berarti kebalikannya adalah arah selatan gitu. Nah, kalau medan magnet di pusat solenoida itu adalah mu 0 Ni, ya. Ingat pakainya N kecil. Nah, N kecil itu adalah banyaknya lilitan per satuan panjang. Ya, banyak lilitan per satuan panjang. N dibagi dengan L. Lilitannya berapa dibagi dengan L-nya berapa. Itu. Nah, sekarang, nah ini bukan di pusat nih. Maaf, ini ada kesalahan redaksi di sini, ya. Medan magnet bukan di pusat tapi di ujung. Ini bukan di pusat tapi di ujung. Oke, di ujung. Oke, medan magnet di ujung solenoida. Nah, ya, bedanya cukup dikasih setengah saja. Ya, tinggal dikasih setengah saja di depan mu 0 Ni. Nah, kalau toroida yang di bawah itu, ya, bentuk yang sudah melingkar, gitu kan? Bentuk yang sudah melingkar kemudian dililiti, ya, dililiti kawat. Sehingga lilitannya ini adalah berupa lingkaran. Nah, ini yang ada itu adalah yang ada di pusat saja, ya. Besarnya adalah mu 0 Ni. Ya, sama sebetulnya di mana toroida, ya, ini adalah banyak lilitan per satuan panjang. Karena bentuknya lingkaran, maka satuan panjangnya adalah keliling lingkaran. Maka N per 2 pi R. Itu. Nah, triknya di sini untuk lebih mudah mengerjakan, gitu. Kalau pusat, ya, maka itu
muni, ya, muni, mu 0 ni. Kalau di ujung, ya, ini adalah setengah muni, ya, pusat muni, ujung setengah muni. Oke, ya, begitu ya. Semoga bermanfaat. Untuk tayangan berikutnya, ya, akan dibahas beberapa contoh, ya, beberapa contoh soal tentang bagaimana mencari medan magnet, ya, pada beberapa kasus, ya, pada beberapa kasus. Semoga bermanfaat, ya, bagi kalian, ya, supaya dapat menemani kalian belajar mandiri di rumah selama pandemi, ya. Tetap semangat belajar, ya, dengan memanfaatkan beberapa referensi itu, supaya apa yang kalian pelajari bisa lebih mudah dipahami dan memperbanyak wawasan. Oke, ya, cukup sekian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.